ka gabi pisik nabe bono nami hai bono pisik karena kami dan mengawui umi ni ulota harus di kairo ke di ulota saudara ke santai masuk ke TV gitu dari sini nomor terus harus jadi pasar Thailand 20 tahu mas kalau mas pengalam mahirap dibagi mak buru dibagi mak kami pasok di dalam kami awat jaro pasok karena dia di Tuhan yang umur mahal mengarap guru semangat karena membayi naun dari mau tinggal nabi bagi sudah salah kanabi mulai dalam kami berturi satu pasarkan kanyang nabi amin asas kita sebuah bola-bola sarauta ini semangat atau pak godang mapirasuna semangat maita Aku
Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Justinus Casabianto. Sebelum acara ini dimulai, kami mohon agar segala bentuk alat komunikasi dinonaktifkan. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Franciscus Irwan Halawa dan Christine Agnesi Kampung. Gereja menyambut saudara-saudari dan bergembira dalam perayaan kasih ini. yang akan mengikrarkan janji untuk hidup semati dalam perkawinan yang kudus ini. Janji ini adalah suatu hal yang paling mendasar dalam hidup perkawinan mereka. Oleh karena itu, dalam janji ini yang adalah kekuatan
kekuatan dari perkawinan akan diucapkan dan menjadi suatu sakramen. Saudara-saudari yang terkasih, sakramen perkawinan adalah suatu hal yang kudus dan sakral. Oleh karena itu, mari kita bawa segala intensi dan doa-doa kita dan harapan yang baik kita untuk kedua mempelai ini, agar Allah sendirilah yang menyatukan, dan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mari kita mulai Pranekaristi ini, saudara-saudari, dengan pertama-tama mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sejenak memeriksa batin. Mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara
silakan duduk. Saudara-saudari terkasih, setelah pandemi COVID-19 mulai mereda, banyak sekali permintaan pernikahan di musim hujan. Tetapi memang karena semua orang rasanya itu mau merayakan perkawinannya, karena mungkin sudah 2 tahun yang lalu sudah tidak boleh dengan situasi pandemi tersebut, maka sekarang banyak. Tetapi ada suatu hal yang sangat miris juga, ya. Beberapa kasus ada, ya, tentu saja bukan di sini, banyak juga setelah menikah lalu kemudian bercerita, Romo, apakah jodoh yang saya pilih itu sebenarnya apakah jodoh yang sesuai? Lah, padahal kan sudah menikah. Harusnya ditanyakannya sebelumnya. Rumah tangga disebut dengan MRT untuk mengenal pasangannya, untuk belajar saling mengenal. Ada yang namanya lagi kanonik, proses untuk mengidentifikasi pasangannya satu dengan yang lainnya, apakah ada halangan atau tidak, sampai proses perkawinan. Masih sudah menjalankan proses itu, lalu setelah menjalankan hidup perkawinan masih ditanya juga, jangan-jangan tidak sesuai yang dipilihkan Tuhan. Waduh. Nah, pertanyaan semacam itu tentu saya yakin hanya beberapa saja, tetapi saya yakin tidak dialami oleh pasangan yang sekarang ini menikah. Sudah kenal kan pasangannya? Fransiskus sudah kenal dengan Kristin, Kristin sudah kenal dengan Fransiskus kan ya? Sudah. Kalau sudah kenal, saya bertanya, apa makanan kasar? Itu mertuanya atau Kristin? Semuanya Romo. Oh, semuanya. Jadi waktu apel 2 martabak ya untuk semuanya. Kristin, apa olahraga kesukaannya Fransiskus? Ada banyak Romo, ada futsal, ada badminton, basket juga. Yang paling disukai apa? Futsal. Futsal. Berarti sudah saling mengenal ya? Sudah pasti ya. Nah, kamu merasa ini adalah jodoh yang pasti tepat? Pasti Romo, pasti. Itu pertanyaan yang saya tanyakan di kantor pasti. Dan sudah diulang-ulang dan jawabannya sama. Saudara-saudari, tentu kalau kita melihat apa yang terjadi oleh dua pasangan ini, 2 orang ini, tentu kita hanya berpikir bahwa ini adalah suatu proses manusiawi. Tetapi mari kita lihat dalam proses yang terjadi pada awal penciptaan. Kita lihat bagaimana Allah itu memberikan kepada manusia segalanya untuk manusia bahagia. Yang pertama, manusia diciptakan. Diciptakan itu pertama-tama bukan manusia yang diciptakan, tapi bumi yang chaos, yang kacau dibuat alam semesta, dan binatang-binatang diciptakan dulu, baru manusia diberi. Masih belum juga sempurna, diberikan penolong yang sepadan supaya manusia bahagia. Nah, kalau kita berhenti pada penolong yang sepadan ini, ceritanya kan itu Adam dibuat tidur, lalu Allah membuat Hawa itu atau pasangan itu dengan tulang rusuknya. Diciptakanlah manusia baru untuk saling melengkapi, untuk bisa menjadi penolong yang sepadan. Supaya apa? Manusia itu bahagia. Nah, saudara-saudari terkasih, dari peristiwa itu nampaknya juga peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan peristiwa yang sekali jadi, tapi proses yang terus berulang-ulang dalam proses penciptaan baru, kelahiran baru, dan juga proses perjumpaan antara pasangan suami dan istri. Nah, kalau kita lihat Kristin dan Fransiskus, coba ingat-ingat pertama kali ketemunya di mana? Di Kampus. Di kampus. Ya. Pada waktu itu sedang apa? Ospek Romo. Hah? Orientasi mahasiswa Romo. Ospek. Ya, ospek. Mungkin itu adalah peristiwa kebetulan. Lalu bertatapan, saling suka, lalu kemudian tukeran nomor handphone, kenalan, lalu kemudian jadilah sekarang ini suami istri. Nah, saudara-saudari terkasih, manusia baru untuk menjadi penolong yang sepadan terjadi juga pada saat perjumpaan itu, yang kalau kita lihat ini adalah kebetulan. Si Frans mungkin lagi sedang ospek,
Christine lagi ospek, lalu ketemu lirik-lirikan, tukaran nomor handphone dan kenalan. Tapi kalau kita lihat beberapa peristiwa yang terjadi pada waktu penciptaan itu adalah sama, dipertemukan, diberikan penolong yang sepadan. Ya mungkin tidak seperti dulu si Franz dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, diciptakan lagi, ya enggak. Tetapi prosesnya yang terjadi lain, tetapi maknanya sama. Yang mempertemukan adalah Allah sendiri, yang menyatukan adalah Allah sendiri. Dari proses yang terjadi dengan kacamata manusiawi yang sangat biasa sekali, dan mungkin itu adalah hal yang kita anggap kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan di mata Allah. Sudah direncanakan, sudah disiapkan, dan sudah dibuat suatu hal yang indah manusiawi belaka. Bukan karena nafsu, bukan karena segala sesuatu yang terlihat dengan hal-hal yang sangat manusiawi. Lihat Christine cantik, lihat Franz ganteng, lalu terjadilah pernikahan. Tidak seperti itu, tapi ada makna di mana Allah menyatukan. Maka kalau ini yang terjadi, tidak lagi ada pertanyaan setelah menikah, apakah ini jodoh yang dipilihkan Tuhan? Apakah benar? Tidak. Apakah ini saya salah pilih? Tidak. Waktu ketika Yesus ditanya sama orang Farisi, bolehkah saya menceraikan istri? Lalu Yesus mengatakan, apa yang dibuat oleh Musa? Musa memerintahkan membuat surat cerai. Yesus mengatakan, itulah karena kekerasan hatimu. Jadi sebenarnya Yesus maksudkan adalah terjadinya hal seperti itu, ketidakcocokan atau apapun itu karena kekerasan hati dari orang-orang itu. Kekerasan hati dari orang-orang itu. Padahal awal mulanya Allah telah menyatukan, mempertemukan, menjodohkan, dan membuat menjadi satu daging. Tetapi karena kekerasan hati itulah, nah inilah, maka dua bacaan yang diambil dari bacaan pertama dan bacaan Injil tadi oleh pasangan sangat baik. Kekerasan hati itu harus dilawan dengan apa? Harus dibuat dengan apa? Lihat tadi ini. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan bisa menerima satu dengan yang lainnya. Kalau diceritakan di dalam bacaan pertama ini sangat bagus, dan tentu saja semua kita sudah mendengar, dan pasangan yang mengambil juga pasti sudah membacanya sebelumnya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakannya. Hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah atas hatimu. Dan tidak sampai di situ, di Injil juga ditambahkan lagi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Itulah yang menghancurkan kekerasan hati. Nah, lalu kasih itu kan abstrak ya. Apa itu kasih, seperti apa? Nah, inilah nanti yang akan dicapkan oleh kedua mempelai. Bentuk kasih yang akan menjadi perjuangan seumur hidup, yang menjadi tali untuk mempersatukan seumur hidup. Apakah itu? Kita lihat dalam yang namanya janji perkawinan yang akan diucapkan. Nah, saudara-saudari, kalau buat teks perkawinan itu, ini tidak ada halamannya ya. Saya, Fransiskus Irawan, memilih engkau, Christine Agnes Tampubolon. Ini namanya udah bener ya. Jangan sampai ada nama yang salah nih, nama orang lain yang disebut lagi. Bener ya? Pengucapannya yang kurang tepat dong. Yang mana yang kurang tepat? Irawannya itu bukan, tapi Irwan. Irwan. Oh ya, saya yang salah berarti. Irwan ya, betul ya. Menjadi istri saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam umum dan malam, di waktu sehat dan sakit. Itulah kasih. Jadi kasih itu bukan saat umumnya saja, tapi juga saat malam, bukan saat sehatnya saja, tapi juga saat sakitnya. Mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Kasih emas, kasih mobil, bukan kasih rumah. Bukan hanya itu, kasih itu bukan hanya itu. Tapi kasih itu adalah mengampuni, memaafkan. Pasti ada banyak kesalahan, pasti orang tidak mungkin sempurna dalam perjalanan perkawinan. Maka kasih itu juga bukan tadi soal mengasihi memberi ya, tapi juga mengampuni. Para saksi yang terhormat, sepengetahuan saudara, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara gereja Katolik? Panjang pengetahuan kami tidak ada halangan pernikahan ini. Oleh sebab itu kami mendukung pernikahan. Permohonan hadir di sini, kesediaan kalian untuk meneguhkan kasih dan mengikatkan diri dalam pernikahan ini.
Mempelai yang berbahagia, setelah mendengar pengakuan para saksi dan sebelum pernikahan ini diresmikan, saya meminta kalian berdua untuk menyatakan dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta umat yang hadir di sini kesediaan kalian untuk meneguhkan kasih dan mendekatkan diri dalam pernikahan. Fransiskus Irwan Alawa dan Christine Agnesi Tampu Bolon, sungguhkah kalian dengan hati yang bebas, tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalankan perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian. Memilih engkau, Christine Agnesi Tampu Bolon, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam tutur dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai yang mengenangkannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta satu sama lain dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Frans, kenakanlah cincin pada jari jarimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Christine Agnesi Tampu Bolon, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasih kepadamu selama Christine, kenakanlah cincin pada jari suamimu. Fransiskus Irwan Alawa, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih bagi keluarga baru ini. Berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiran di tengah keluarga dan memberikan dorongan selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah pula rosario ini agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan orang tua untuk menyerahkan. Yang terkasih,
Kabulkanlah doa kami yang benar. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan Nikana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami yang benar. Semoga cinta mereka akan membuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami yang benar. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa pasangan yang berbahagia ini agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan suatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan juga mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Tersedari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Setelah liturgi perkawinan selesai. Pelaksanaannya, semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur, yakni persatuan mesra kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta, Engkau memanggil dia untuk
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang bagi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mematahkan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami lakukan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami warga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Sunario, serta semua rohani Allah. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahim-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami menerima dalam berbagai abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan berserta memuji dan memuliakan antara Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibaptikan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat untuk kedua mempelai. Silakan kedua mempelai berduduk mohon berkatnya, dan berkatnya untuk hamba-hambanya ini. Maka marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hamba-Mu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu berlimpah turun atas Christine Agnesi Tambubolon, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Fransiskus Irwan Allah. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengubarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu.
dan bersama Roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari yang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan izinkan menerima tubuh Kristus. Saudara-saudari, ini adalah mereka yang sudah dilapis secara Katolik. Saudara-saudari terkasih, sebelum ditutup perayaan Ekaristi ini, nanti kedua mempelai akan menandatangani surat pernikahan dan juga akan berdoa untuk pertolongan rumah tangga mereka pada Allah melalui Bunda Maria. Dan nanti saudara-saudari bisa mengucapkan salam kepada kedua mempelai setelah perkawinan upacara pernikahan ini selesai. Mari sekarang kedua mempelai kita berkat Tuhan dan juga untuk dua orang tua kita mohon berkatnya untuk pendampingannya dalam perjalanan hidup kita. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus nantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian berdua. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh hati ini, kami memohon doa restu yang tidak kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan puji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati